tadi disebut sebagai Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, tentu ini harus bisa mengharmonisasi dan menyelesaikan disharmoni antara ekosistem yang ada di mekanisme FLPP, pembiayaan perumahan yang ada pada tupoksinya Kementerian Perumahan dengan apa yang ada pada manfaat layanan tambahan penyediaan rumah bagi pekerja atau buruh dengan ekosistem yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini saja kalau dibereskan, wah luar biasa. Bahkan mungkin angka 800 triliun itu bisa tereskalasi lagi. Dan yang terpenting bisa lebih efisien lagi. Dan lebih penting lagi itu bisa fokus dan konkret benefitnya, maslahatnya bagi buruh atau tenaga kerja. Nah, oleh karena itu kan tentu ini tidak berhenti pada kebijakan institusionalisasi sebuah dewan, tetapi bagaimana ini bisa workable, mampu laksana, bisa dieksekusi, bisa dinikmati, bisa mengentaskan kemiskinan perumahan rakyat Indonesia yang sudah akut dan masih perlu pembiayaan yang banyak, padahal angka-angka tentang pembiayaan dalam tanda kutip dana buruh itu ternyata masih banyak juga. Nah, tinggal dikonsolidasi aja, dan saya kira ini momentumnya, kesempatannya, berkahnya untuk mengkonsolidasi itu, baik pembiayaannya, baik pembangunannya, baik pengelolaan dan kepenghuniannya dalam rangka pemenuhan hak buruh atas kesejahteraan perumahan. Jadi ini momentumnya, dan saya kira tidak boleh lepas momentum ini dilakukan sebagai kesempatan penting untuk mengkonsolidasi semua kelembagaan yang bekerja untuk mengentaskan kemiskinan perumahan yang masih nyata, wabil khusus bagi MBR dan bagi rakyat secara keseluruhan. Ini kesempatannya atau tidak sama sekali? Kalau aku, Pak Andi, dimintai tanggapan secara keseluruhan soal kasus dana pensiun ini. Dana pensiun ini bisa mencapai 1.500 sampai 1.600 triliun kalau dikumpulin. Kenapa dana pensiun gagal dikelola secara nirlaba dan dikembalikan kepada kelompok yang seharusnya mereka memberi manfaat? Kenapa? Karena dia disabotase oleh kapitalisme perbankan. Kita, semua sistem yang kita anut sekarang ini kan harus melewati bank. Kenapa sih harus begitu? Contoh, dana jam sostek harus ke bank dulu, baru bisa ke masyarakat. Dana tapera harus ke bank dulu, baru ke masyarakat. Harus bekerja sama dengan bank penyalur. Itu kan kita hanya menggemuk-gemukkan kapitalis perbankan ini. Ya kan, mereka kan, kenapa tapera udah dikumpulin di tapera? Tapera aja nyalurin langsung, sudah dikumpulin di BPJS, BPJS aja nyalurin langsung. Kenapa kita harus pakai bank-bank lagi? Kemudian apalagi dana pensiun, taspen, dan lain. Kenapa begitu gitu loh? Karena sejak semula, sejak Undang-Undang Reformasi 98, Undang-Undang Sektor Keuangan, Undang-Undang Perbankan, semua likuiditas yang menjadi hak masyarakat ini disabotase oleh mereka. Dikudeta lah bahasanya, bahwa mereka itu adalah supreme dari sistem kita. Banking dan financial sector itu adalah penguasa dari sistem kita. Dan sebetulnya Prabowo kalau mau mengubah keadaan ini, akhiri mereka ini semua, selesaikan. Kalau mereka mau bisnis, silakan bisnis. Kan mereka bisa cari uang sendiri. Bank, cari mobilisasi tabungan masyarakat. Mobilisasi, kumpulin, salurkan. Secara konvensional seperti dulu-dulu mereka mobilisasi uang masyarakat. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan,
seputar dunia hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh, dikenal dengan May Day, di Jakarta, di Monas, digelar helat yang cukup luar biasa, May Day Fiesta. Dan ini lebih bermakna dari May Day sebelumnya yang digelar para kaum buruh ini, karena dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hari ini kita sengaja mengundang ekonom Salamuddin Daeng, Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, dan Advokat Muhammad Joni SHMH, founder dari Masyarakat Konstitusi Indonesia. Bang Daeng, terima kasih ini sudah kembali hadir di Just Stop Jurnal Politik TV dan didampingi Bang Joni. Pesta kaum buruh May Day dihadiri Prabowo Subianto ini menjadi sesuatu buat para buruh yang biasanya berada di seberang istana. Presidennya nggak nampak, tapi hari ini justru presidennya berbaur langsung. Prabowo bersalaman langsung dengan para buruh didampingi Kapolri. Ada hal yang menarik yang disampaikan Presiden, bahwa beliau untuk kepentingan kesejahteraan buruh akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Bang Daeng melihatnya seperti apa? Apakah ini akan kembali sebatas dewan-dewan yang sudah dibentuk? Ada Dewan Ekonomi Nasional, ada dewan ini, dewan itu, gitu. Kali ini Dewan Kesejahteraan Buruh. Komentar Bang Daeng. Ya, berarti Presiden memandang bersama buruh ini juga memandang bahwa buruh belum sejahtera. Kan poinnya belum sejahtera. Berarti memang harus dilihat secara objektif bahwa kenyataannya memang buruh belum sejahtera. Bahkan kalau kita lihat kasat mata sehari-hari, memang faktanya buruh tidak sejahtera kan. Sehingga dipandang perlu untuk membuat satu strategi dan lembaga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, cuma untuk sebelum ke lembaga itu kita harus ngelihat dulu apa landasan dari pembentukan ini. Filosofinya apa, strateginya apa, baru kita bicara lembaganya bagaimana, baru kita bicara targetnya bagaimana, lalu kita bicara lagi tentang program-program aksinya nanti ke depan bagaimana. Itu yang paling penting. Oke-oke aja, maksudnya dia kalau mau bikin hal seperti itu ya, Untuk mensejahterakan buruh ya. untuk mensejahterakan buruh bisa-bisa saja. Tapi kan kalau kita bicara kenapa buruh ini tidak sejahtera, itu menjadi satu pembahasan yang paling penting. Ya kan? Buruh kan orang yang bekerja, menerima upah, dikategorikan bekerja jika bekerja selama 1 jam per minggu, maka dikatakan bekerja. Ya, mereka mendapatkan upah minimum yang didasarkan pada indikator kebutuhan fisik minimum. Lalu ada yang mau menaikkan menjadi kebutuhan hidup minimum. Bekerja antara 7 sampai 8 jam per hari kan gitu ya. Mendapatkan upah kebutuhan fisik minimum. Nah, dari strateginya aja terhadap buruh dalam konteks kita bernegara itu sudah tidak tampak sebagai satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena ukuran mereka mendapatkan upah itu kebutuhan fisik minimum. Itu kan Kebutuhan hidup ya. bukan, itu kan kayak semi perbudakan. Jadi apa istilahnya, orang hanya mendapatkan upah hanya untuk bisa bertahan hidup. Itu sebenarnya menyedihkan kalau kita bicara soal strategi kita dalam menjalankan satu konsep negara yang berkeadilan ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45.
sebenarnya kita harus bergeser menjadi negara yang memperjuangkan kemerdekaan bagi semua orang, kemerdekaan bagi semua warga negara. Kemerdekaan itu berarti dia merdeka dari segala macam tekanan, dari segala macam himpitan, dari Mereka dari kesulitan-kesulitan hidup ya. kesulitan hidup yang paling dasar, terutama kesulitan-kesulitan di dalam bidang ekonomi. Bukan hanya merdeka secara politik, menyampaikan pendapat, membentuk organisasi dan lain sebagainya, tapi mereka merdeka secara ekonomi. Sebagaimana kita memperjuangkan negara ini di hadapan rezim internasional, di hadapan internasional, kita harus merdeka, berdikari secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, ya kan, berdaulat secara politik, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Jadi sebetulnya itulah yang harus juga hadir di dalam strategi kita bernegara di dalam negara kita sendiri, dan termasuk strategi untuk mendorong kehidupan buruh, memanusiakan mereka, menjadikan manusia. Negara itu bertugas untuk menjadikan kemanusiaan bagi seluruh warga negara, untuk membuat seluruh warga negara itu menjadi manusia seutuhnya. Dan tugas bagi semua warga negara itu adalah memperjuangkan haknya, ya, dan kewajibannya dilaksanakan agar dia menjadi manusia seutuhnya, gitu. Manusia seutuhnya itu ya manusia yang paripurna, ya, yang sesuai dengan kodratnya dia. Kodrat sebagai manusia itu adalah kodrat untuk dia mendapatkan segala haknya dan melaksanakan kewajibannya, gitu loh, sebagai manusia. Nah, sekarang kita melihat dalam kondisi sekarang, ya, dengan tingkat kebutuhan hidup fisik minimum, tingkat kebutuhan fisik minimum yang menjadi standar hidup mereka, maka sangat sulit bagi buruh untuk naik kelas dari waktu ke waktu, sulit. Karena seluruh dasar dalam pengupahan itu mengambil jumlah yang minimum dengan mempertimbangkan inflasi, mempertimbangkan deflasi, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau terjadi deflasi berarti dia nggak naik upahnya. Kalau terjadi inflasi disesuaikan dengan kenaikan inflasi, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dia nggak bisa melompati keadaan yang dihadapi sekarang ini, ya kan? Dari keadaannya yang pas-pasan akan terus pas-pasan dengan indikator yang sama terus benar. Kembali ke soal kesejahteraan buruh. Kalau dari sudut pandang ekonomi, kesejahteraan buruh, ya kan? Buruh yang sejahtera itu seperti apa sih sebenarnya, Bang Led? Upahnya bagus, dia harus diupah dengan bagus. Diukur dari ukuran kesejahteraan manusia, bukan ukuran kebutuhan fisik minimum atau kebutuhan hidup minimum. Diupah bagus. Nah, diupah bagus dan dipenuhi hak-hak ekonominya dalam hubungan perburuan itu. Semuanya sesuai dengan undang-undang yang mengatur itu. Nah, di atas itu ada kewajiban negara terhadap seluruh warga negara. Misalnya, kewajiban negara itu menyediakan pendidikan, kesehatan, dan hajat hidup yang lain. Ya kan, hajat hidup yang lain ada banyak. Nah, itu harus dijamin oleh negara, sehingga kesejahteraan buruh dalam hubungan perburuhan ini tidak diganggu oleh negara dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang merusak atau menghancurkan kesejahteraan itu sendiri. Misalnya gini contoh, ini sudah diupah sekarang nih, naik sekian persen lah upah minimum provinsi. Tapi besok misalnya pemerintah menaikkan harga BBM, menaikkan harga listrik, ongkos rumah sakit naik, biaya kesehatan naik, menjerit lagi, nggak ada gunanya lagi, ini semua kan. Jadi itu semua harus lengkap. Instrumen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu memastikan hak mereka itu dapat memenuhi hak hidupnya itu harus merupakan perlindungan yang menyeluruh, tidak boleh separuh-separuh. indikator kesejahteraan, kalau kita kembali ingat dengar-dengar di zaman Orde Baru ini kan selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah, terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Ya kan? Itu indikator. Kalau indikator itu Itu dasar. Itu dasar. dasar ya. Dasar.
dasar sekali tuh, sandang, orang punya pakaian, enggak harus pakai baju, pangan, orang dapat makan, kemudian rumah, orang punya tempat tinggal, itu dasar sekali. Nah, apa di dasar ini aja kalau masih banyak masalah, berarti kan masalahnya besar sekali. Gitu, di dasar aja misalnya pangan terutama tidak tercukupi. Tidak tercukupi kita, tidak terlalu bagus. Kita konsumsi daging misalnya, Mas. Konsumsi daging itu kecil sekali orang Indonesia. Sangat kecil sekali. Yang paling tinggi konsumsi Termasuk konsumsi para buruh ini varian. tuh. Sekarang kita ukur per daerah aja, hanya Jakarta dan NTB yang konsumsi daging per kapitanya relatif baik ya. Di luar itu buruk semua. Rendah sekali konsumsi daging per kapita. Konsumsi telur gimana? Konsumsi ini dan gimana? Itu pangan ya. Sementara kalau kita lihat, kita surplus misalnya ayam surplus, telur surplus, lalu ikan surplus. Tapi kenapa konsumsi itu rendah? Karena nggak terjangkau harganya. Orang nggak bisa beli daging. Nggak terjangkau oleh upah mereka untuk beli daging, itu nggak terjangkau. Itu berarti pangan bermasalah. Papan bagaimana? Apalagi kan yang di Jakarta ada 1,9 juta rumah tangga tidak punya tempat tinggal. Itu di Jakarta kan. Gimana caranya keluar dari masalah itu? Nah, itu yang paling dasar. Nah, yang di atas yang paling dasar ini ada orang punya hak berlibur, wisata, ya, mendapatkan hiburan, banyak sekali. Sandang, pangan, papan itu kan dasar. Itu saja belum terpenuhi. Ada pendidikan, kesehatan, semua orang Indonesia kan harus minimal semua udah bisa mengenyam pendidikan sesuka hati, tidak harus bayar mahal seperti sekarang. Sekarang orang mau sekolah, gimana mau sekolah? Biayanya mahal sekali. Mahal sekali. Makanya nih, Anda setuju? Kesejahteraan buruh belum terpenuhi hingga Presiden membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Anda setuju bahwa hak mereka untuk sejahtera belum terpenuhi? Ya, karena belum terpenuhi kan harus ada intervensi. Jadi intervensi ini saya kira adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi. Cuma ketika bernegara ini kan tetap berlaku bagaimana menata kelolanya, bagaimana ekosistemnya kalau ini link dengan urusan pemerintahan. Apakah ini berarti berarsiran atau menambah atau mengurangi tugas pokok dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja misalnya kan. Kemudian harus tidak boleh gagal membedakan mana tugas kementerian sebagai pembantu, menteri sebagai pembantu presiden dengan dewan gitu kan. Itu menjadi agenda atau PR yang penting yang harus dibereskan, harus diselesaikan. Sebagai ide tentu itu patut diapresiasi. Cuma ada soal-soal tata kelola, kelembagaan, integrasi akan ekosistem yang memang harus dibereskan gitu kan. Yang kedua, Dewan Kesejahteraan Buruh ini kan tidak berarti hanya urusannya dalam faktor pengupahan belaka kan. Karena urusan kesejahteraan kan bukan hanya berapa take home pay yang dibawa pulang atau upah yang dibayarkan, tetapi kan lebih dari itu. Dulu di kampung saya ada sebuah perusahaan BUMN berurusan dalam minyak dan gas yang dikasih bukan cuma upah atau gaji, tapi ada beras catu yang diberikan, ada fasilitas pendidikan, ada transportasi, bahkan lapangan sepak bola dan tempat hiburan, kan? Bahkan ada fasilitas perumahan ya? Wah tentu fasilitas perumahan. Jadi ini menjadi penting untuk dikonfirmasi bahwa Dewan Pengupahan itu berarti mencakup perarsiran dengan banyak bidang yang justru melampaui bidang ketenaga kerjaan itu sendiri. Dan ini bukan soal yang mudah gitu kan. Dan dasarnya sih sangat kuat, sangat mendasar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu hak untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sangat-sangat clear, dan itu adalah konstitusi, dan konstitusi kita kan adalah konstitusi pembebasan. Liberation Constitution yang membebaskan orang dari kemiskinan, membebaskan orang dari kebodohan, termasuk kelompok bangsa yang paling signifikan, yaitu adalah buruh. Dan perjuangan menuju kesejahteraan dari kalangan atau kaum buruh ini kan memang isu yang sejak sebelum Indonesia merdeka pun sudah menjadi agenda yang dikerjakan, yang diprogramkan dan menjadi perjuangan kaum buruh itu. Nah, yang ketiga, bagaimana ini justru mampu untuk link dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dipatok oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo saat ini, misalnya dalam bidang bagaimana mengentaskan gizi buruk, makan bergizi yang sehat, dan yang tidak kalah fenomenal adalah program 3 juta rumah. Karena mostly program 3 juta rumah itu kan berarsiran dengan target group yang namanya buruh atau pekerja. Dan selama ini dengan program FLPP, baik itu FLPP yang ada pada Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum dulu, sekarang namanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui FLPP, kemudian ada juga FLPP melalui skema BP Tapera. Itu kan sebenarnya adalah segmen yang juga bermaksud untuk mensejahterakan mereka, karena mostly target group daripada pembiayaan perumahan dengan FLPP itu kan juga adalah kelompok MBR formal yang menikmati. Belum lagi ada yang namanya pembiayaan untuk mendapatkan hunian atau perumahan dengan skema yaitu manfaat layanan tambahan pada BPJS Tenaga Kerja. Itu kan juga sudah ada dan sudah berjalan dengan beberapa hal yang harus disinkronisasi. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, apakah itu mau disinkronisasi, di taking over, atau kemudian diperlakukan sebagai program aksi, atau hanya sekedar sebagai advokasi, atau memasuki wilayah yang justru sebenarnya adalah falsi kebijakan. Nah, pilihan-pilihan ini kan kita belum tahu. Kita perlu mengkonfirmasi sebagai publik, ingin mengetahui lebih lanjut, lebih dalam. Jadi kita tunggu saja apa sih entitas yang namanya Dewan ini. Karena ini secara ide bagus, diapresiasi, secara kelembagaan perlu didudukkan, perlu dikonstruksikan dengan tepat agar dia bisa efektif untuk berjalan. Kan kalau untuk berjalan cepat menuju waktu yang singkat pada sebuah jalan yang lebar, kan tidak cocok menggunakan sepeda, tentu kendaraan yang lebih dari itu. Nah, kendaraan ini kendaraan tipe apa untuk mencapai eskalasi percepatan kesejahteraan buruh yang bagaimana? Saya kira itu yang mesti kita tanya, kita konfirmasi, kita tunggu agar ini menjadi nyata, menjadi konkret, lepas dari hanya sebagai sebuah political will yang mampu laksana untuk mencapai pengupahan yang lebih baik, lebih sejahtera, pendidikan buruh dan keluarganya yang lebih meningkat, kemudian tentu saja haknya atas bermukim, hak atas perumahan, hak atas hunian yang dikunci dengan 2 kata, layak dan terjangkau. Nah,
Untuk hal-hal lain saya kira cukup banyak yang harus diintegrasikan kalau kita ingin memasukkan semua indikator kesejahteraan. Tapi setidaknya untuk 3 hal tadi saja itu sudah pekerjaan besar. Dan saya mengharap, mungkin menuntut agar itu bisa link dengan indikator pendidikan, kesejahteraan, hunian sebagai bagian terpenting yang harus dicapai dari tugas-tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini. Itu yang kita tunggu dengan waktu yang tidak boleh terlalu lama. Baik, kita ingin konfirmasi ke karena ada beberapa pikiran-pikiran Bang Salamuddin Daeng ini yang juga terkait dengan soal buruh. Bang Daeng, beberapa waktu yang lalu Anda menulis dan itu diekspos berbagai media soal ternyata buruh ini, duit para buruh ini sebenarnya ada Paling banyak ya. likuiditas yang paling Mestinya kan akses perumahan untuk kaum buruh, karena rumah ini kan tadi kita bahas papan sebenarnya kan komponen dasar indikator kesejahteraan. Kalau buruh ya mestinya punya rumah dong gitu. Nah, Anda bahkan menyebut duit buruh itu banyak, sebenarnya bisa. Itu gimana ceritanya itu? bukan hanya soal rumah, duit buruh itu banyak sekali. Jadi kalau kita gabung-gabung ya, kita anggap PNS juga adalah bagian dari pekerja. Kemudian TNI Polri kita gabung jadi satu. Itu duitnya itu banyak sekali, lebih dari 1.200-an triliun. Tapi duit buruh yang kategori buruh formal yang ada di Japsostek, di BPJS Ketenagakerjaan, itu sekitar 800-an triliun. Ya, 750 sampai 800 triliun nilainya. Dana-dana ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu ada yang diinvestasikan, ada yang ditempatkan di dalam surat utang negara. Sebagian besar itu dipakai untuk beli sun, sebagian lagi dipakai untuk main saham, uang buruh ini. Kemudian macam-macam, ada investasi langsung. Saya nggak terlalu nggak lihat ada investasi langsung yang nyata ya, tidak ada. Nah, ini terus berakumulasi, duit ini dari tahun ke tahun terus berakumulasi. Duitnya makin besar ya? Makin besar. Cuma sayangnya ini tidak seperti idealnya mekanisme pengelolaannya. Sebenarnya di mandat undang-undang BPJS itu kan sistem pengelolaannya nirlaba. Nirlaba itu artinya boleh untuk mengakumulasi atau mencari untung, tetapi keuntungannya itu harus dikembalikan ke buruh. Konsep pengelolaan dananya itu. Jadi setiap keuntungannya itu harus kembalikan kepada buruh. Nah, cara mengembalikannya ini yang masih konvensional mungkin ya. Mungkin dikembalikan ke rekening atau diakumulasikan sebagai tabungan hari tua dan lain sebagainya. Tapi cara yang lebih modern tidak dijalankan, misalnya yang lebih beragam, lebih bervariasi. Sebenarnya dengan kekuatan dana sebesar itu, seharusnya badan itu bisa menjawab seluruh masalah kesejahteraan buruh. Mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, harusnya bisa. Harusnya bisa. Yang penting ada dibangun caranya yang bagus. Misalnya misalnya pangan. Mereka dengan kekuatan dana sebesar itu bisa mengalahkan seluruh Indomaret dan Alfamart yang ada di Indonesia. Bisa, jauh banget. Orang likuiditas likuiditas lancarnya aja 800 triliun, apa yang nggak bisa dibikin dengan uang 800 triliun yang ditumpuk-tumpuk itu? Duit nyata yang ada ya? Duit nyata, bukan duit aset itu. Bukan aset, itu nyata, uang, itu tabungan hari tua, tabungan ini segala macam. Nah, yang paling menjanjikan adalah tabungan hari tua, karena itu kan time deposit ya, yang jangka waktu pengambilannya itu udah terukur, sehingga dapat digunakan untuk investasi, dapat direncanakan untuk investasi atau untuk usaha-usaha dalam menyediakan kebutuhan pokok buruh. Misalnya usaha di bidang penyediaan pangan bagi buruh yang berkualitas, usaha di bidang penyediaan
perumahan bagi buruh, usaha di bidang layanan kesehatan dan pendidikan bagi buruh. Kesehatan mungkin sudah ada karena ada BPJS kesehatan ya, tapi mereka pun harus iuran ke dalam BPJS kesehatan, padahal mereka sudah iuran di BPJS kesehatan ya. Jadi lapis-lapis lah mereka ini kan dipungut di dalam sistem kita sekarang. Cuma itu, dengan kekuatan dana sebesar itu harusnya organisasi buruh kan punya perwakilan di pengawasan dana itu. Harusnya perwakilan buruh memiliki usulan yang lebih nyata untuk memperbaiki kesejahteraan teman-temannya. Karena ini kan uang yang dikelola secara profesional di atas, kemungkinan untuk disalahgunakan itu tinggi sekali. Misalnya ada satu perusahaan bilang ke buruh atau ke pengelola dana ini, tempatkanlah uangmu 2 hari di perusahaan saya, itu ada imbalannya mah besar itu, gitu loh. Jadi karena itu adalah likuiditas yang bagus ya. Berarti secara teknis kebutuhan buruh, pemenuhan rumah katakan, ya kan, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Itu gampang sekali kalau dengan ini. Sekarang asumsi berapa buruh sih yang nggak punya rumah? Dengan kekuatan dana 800 triliun selesai tuh, setahun juga selesai. Untuk buruh sendiri ya. Misalnya dalam contoh kasus perumahan di kita kan sebenarnya memproyeksikan, pemerintah memproyeksikan bahwa alokasi daripada anggaran perumahan apapun bentuknya ya, itu kan harus 70% ke kelompok ini, ke buruh. Karena buruh adalah lapisan yang paling besar di dalam struktur itu. Buruh-buruh itu 70% lebih. Jadi karena karena merupakan kelompok terbesar di dalam masyarakat, terutama perkotaan ya, di luar petani dan nelayan di pedesaan. Maka masalah mereka itu menjadi kompleks karena tidak ada satu penyediaan budget anggaran yang kuat dari APBN untuk membantu mereka. Ada mekanisme-mekanisme non APBN seperti yang disediakan oleh perbankan, kredit pada umumnya, lalu ada dana tapera, lalu ada FLPP dari APBN. Tapi itu mereka harus menanggung biaya di dalam semua itu. Dan jumlahnya terbatas ya? Ya, jumlahnya juga terbatas dan ada beban biaya, sementara ada duit mereka di BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya mereka untuk mendapatkan hak itu nggak perlu mengeluarkan biaya. Menurut analisis Anda, ini soal pemahaman pengelolaan atau soal seperti apa? Soal sistem aja. Saya dengar bahwa uang-uang itu ditempatkan di bank oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bank kemudian mereka berhubungan dengan bank meminta bunga di atas 9-10% untuk uang itu. Jadi sebenarnya uang itu hanya berputar-putar di atas. Nggak bisa ngalir ke bawah karena ditujukan untuk mencari margin laba dari penempatan dana jam sostek itu di bank. Bank kemudian mengalokasikanlah untuk apa aja, untuk kepentingan komersil. Yang parah lagi ini ya, Pak Hadi, uang ini pakai beli sun, ya, karena bunga sun tinggi sekali, bunga SRBI kita tinggi sekali, pakai beli sun, naik ke atas uang, bukan mengalir ke bawah. Lalu ada yang ditempatkan di bank lagi, beli sun lagi, beli SBRI lagi. Jadi bagaimana ya penataan makroekonomi kita terutama di sektor keuangan itu buruk sekali. Jadi semua uang bahkan yang disedot dari rakyat pun tidak dikembalikan ke rakyat. Bahkan uang yang seharusnya pengelolaan secara nirlaba tidak dikembalikan kepada kelompoknya. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan nirlaba, Taspen nirlaba, ya kan, asuransi punya negara ini kan nirlaba. Harusnya semua uangnya dibalikan ke bawah dalam berbagai program aksi kan. Ini enggak, malah duit pakai main saham, duit dipakai untuk beli SBN, surat utang negara, duit ditempatkan di deposito perbankan lalu kemudian meluncur lagi ke surat utang negara. Gimana rakyat mau ada likuiditas bergerak di bawah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Tapi kalau Prabowo tiba-tiba mengumumkan bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan akan dikelola oleh apa namanya? Denantara. Bukan Denantara, ini organisasi apa namanya? Oh, Dewan Dewan Kesejahteraan Buruh. Wah, itu bisa selesai masalah gitu.
Tapi kan undang-undangnya belum ada yang seperti itu. Yang sudah ada adalah undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, undang-undang BPJS yang menaungi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS ini, dan ada transformasi dari badan hukum yang lama seperti Jamsostek, Taspen, Asabri menjadi BPJS gitu. Bagaimana Anda setuju Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini juga misalkan berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan perumahan para buruh misalnya? Ya, setuju sih. Coba bagaimana ini bisa duduk sebagai ekosistem yang mampu laksana. Kemudian ya tentu ya akuntabel, itu bekerja secara profesional, yang bisa mengatasi kebuntuan-kebuntuan yang selama ini diperoleh atau dihadapi di dalam hambatan-hambatan pemenuhan hak atas hunian atau hak atas rumah gitu kan. Karena hipotesis dan yang disajikan oleh data yang ada, kalau dengan mekanisme FLPP saja pembiayaan perumahan kita, pemenuhan hak atas rumah kita dengan angka backlog yang ada itu sulit untuk dituntaskan. Belum lagi bahwa backlog itu adalah rumah formal, rumah yang ada di sektor formal, yang notabene itu adalah bagian kecil saja dari postur rumah rakyat kita gitu kan. Karena ada rumah-rumah lain, dalam hal ini adalah perumahan komunitas yang jumlahnya jauh lebih besar. Jadi kalau memang itu diintegrasikan sebagai salah satu mesin, tentu mesin ini harus bisa menyumbang untuk meroketnya penanganan masalah perumahan kita, masalah backlog, masalah rumah tidak layak huni, kawasan permukiman kumuh, dan daya beli dan daya cicil, serta tata kelolanya yang lebih efektif, yang lebih baik. Nah, itu persoalan lebih lanjut dari hanya sekedar setuju atau tidak setuju Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang menginsert satu hal penting, yaitu pemenuhan hak atas hunian yang merupakan mandat konstitusi pasal 28H ayat 1. Jadi tidak berhenti pada setuju atau tidak pada gagasan ini, pada institusionalisasi ini, tetapi bagaimana dia bisa menjadi mesin yang bekerja efektif untuk menangani backlog, menangani rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, perkotaan, menangani rendahnya daya beli, menangani daya cicil dan daya sewa yang notabene itu adalah masih melemah di tingkat MBR kita. Nah, saran saya sih sebenarnya ini harus disimulasi, diintegrasikan, diharmonisasi dengan kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada. Karena salah satu tingkat kesulitan dari kedatangan dari sebuah lembaga atau institusi baru adalah berarsiran, berhimpitan, bahkan adanya konflik dalam hal tugas dan wewenang. Ini harus diselesaikan gitu kan. Jadi tantangan terberatnya adalah bagaimana kelembagaan ini betul-betul harmoni dan terintegrasi menjadi sebuah ekosistem yang tidak gagal untuk melaksanakan tugasnya. Karena misalnya begini, yang selama ini masih existing, problematikanya adalah bagaimana mekanisme penyediaan atau pembiayaan perumahan melalui ekosistem yang ada di PKP dengan pembiayaan FLPP, fasilitas likuiditas pembangunan perumahan, dengan pembiayaan yang ada pada mekanisme yang ada dan dilakukan pada
BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat layanan tambahan untuk perumahan, ini kan masih mismatch. Mismatch saya katakan adalah narasi yang lebih santun dari adanya konflik antara dua ekosistem ini. Harmonisasi ini belum dibereskan. Apalagi kalau kemudian masuk kelembagaan yang tadi disebut sebagai Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, tentu ini harus bisa mengharmonisasi dan menyelesaikan disharmoni antara ekosistem yang ada di mekanisme FLPP, pembiayaan perumahan yang ada pada tupoksinya Kementerian Perumahan dengan apa yang ada pada manfaat layanan tambahan penyediaan rumah bagi pekerja atau buruh dengan ekosistem yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini saja kalau dibereskan, wah luar biasa. Bahkan mungkin angka 800 triliun itu bisa tereskalasi lagi. Dan yang terpenting bisa lebih efisien lagi. Dan lebih penting lagi itu bisa fokus dan konkret benefitnya, maslahatnya bagi buruh atau tenaga kerja. Nah, oleh karena itu kan tentu ini tidak berhenti pada kebijakan institusionalisasi sebuah dewan, tetapi bagaimana ini bisa workable, mampu laksana, bisa dieksekusi, bisa dinikmati, bisa mengentaskan kemiskinan perumahan rakyat Indonesia yang sudah akut dan masih perlu pembiayaan yang banyak, padahal angka-angka tentang pembiayaan dalam tanda kutip dana buruh itu ternyata masih banyak juga. Nah, tinggal dikonsolidasi aja, dan saya kira ini momentumnya, kesempatannya, berkahnya untuk mengkonsolidasi itu, baik pembiayaannya, baik pembangunannya, baik pengelolaan dan kepenghuniannya dalam rangka pemenuhan hak buruh atas kesejahteraan perumahan. Jadi ini momentumnya, dan saya kira tidak boleh lepas momentum ini dilakukan sebagai kesempatan penting untuk mengkonsolidasi semua kelembagaan yang bekerja untuk mengentaskan kemiskinan perumahan yang masih nyata, wabil khusus bagi MBR dan bagi rakyat secara keseluruhan. Ini kesempatannya atau tidak sama sekali? Kalau aku, Pak Andi, dimintai tanggapan secara keseluruhan soal kasus dana pensiun ini. Dana pensiun ini bisa mencapai 1.500 sampai 1.600 triliun kalau dikumpulin. Kenapa dana pensiun gagal dikelola secara nirlaba dan dikembalikan kepada kelompok yang seharusnya mereka memberi manfaat? Kenapa? Karena dia disabotase oleh kapitalisme perbankan. Kita, semua sistem yang kita anut sekarang ini kan harus melewati bank. Kenapa sih harus begitu? Contoh, dana jam sostek harus ke bank dulu, baru bisa ke masyarakat. Dana tapera harus ke bank dulu, baru ke masyarakat. Harus bekerja sama dengan bank penyalur. Itu kan kita hanya menggemuk-gemukkan kapitalis perbankan ini. Ya kan, mereka kan, kenapa tapera udah dikumpulin di tapera? Tapera aja nyalurin langsung, sudah dikumpulin di BPJS, BPJS aja nyalurin langsung. Kenapa kita harus pakai bank-bank lagi? Kemudian apalagi dana pensiun, taspen, dan lain. Kenapa begitu gitu loh? Karena sejak semula, sejak Undang-Undang Reformasi 98, Undang-Undang Sektor Keuangan, Undang-Undang Perbankan, semua likuiditas yang menjadi hak masyarakat ini disabotase oleh mereka. Kudeta lah bahasanya, bahwa mereka itu adalah supreme dari sistem kita. Banking dan financial sector itu adalah penguasa dari sistem kita. Dan sebetulnya Prabowo kalau mau mengubah keadaan ini, akhiri mereka ini semua, selesaikan. Kalau mereka mau bisnis, silakan bisnis. Kan mereka bisa cari uang sendiri. Bank, cari mobilisasi tabungan masyarakat. Mobilisasi, kumpulin, salurkan. Secara konvensional seperti dulu-dulu mereka mobilisasi uang masyarakat.
Sekarang mereka menjadi parasit, menumpang hidup dari organisasi buruh dengan memakan dana jam sostek, menumpang hidup dari Tapra dengan menjadikan dirinya sebagai bank penyalur, ya kan, menumpang hidup dari dana taspen dan dana-dana pensiun lainnya. Yang seharusnya institusi pensiun atau institusi ini semua bisa menyalurkan sendiri. Kenapa Anda harus memakai perbankan? Akibatnya apa coba? Seluruh uang ini jadi mahal. Maka saya kasih contoh tadi. Jam sostek, naruh uangnya di bank untuk tidak membuat langsung ya, untuk perubahan bagi tenaga kerja, taruh uangnya di bank. Dia minta bunga sesuai dengan setara dengan bunga yang diminta kalau dia menempatkan uangnya di surat utang negara 9% atau 10%. Terus banknya ngambil 2,5%, jadi 12% bunga yang disalurkan ke pekerjaan. Manfaatnya apa begitu? Gak ada gunanya. Inilah yang saya bilang ya. Ada Danantara kemarin tuh saya membuat satu overestimate bahwa Danantara akan mampu menjadi saingan counterpart dari institusi-institusi keuangan kapitalis liberalis yang beroperasi di negara kita, perbankan dan seluruh kawan-kawannya itu. Dan Danantara ngumpulin uang bisa langsung salurkan ke rakyat. Kalau bisa gratis, gratis bagikan ke rakyat lewat Danantara. Kita rumit sekali. Bank ini bunganya tinggi sekali, Pak. Mereka minjam uang ke Singapura bunga 5%, Pak. Bikin obligasi internasional global bond bunga 5%. Dia utangkan ke kita berapa? BTN kalau bikin kredit berapa? 13%, Pak. 11%. Gimana sistem kita memakan dari rakyat sendiri seperti ini? Ini harus diubah, dihancurkan. Momentum May Day, kata Dong Joni, dengan gagasan rencana membentuk Dewan ini. Dewan itu kalau bisa ngelola dana jam sostek. Directly salurkan ke rakyat. Tak usah pakai bank-bank. Penyalur bank apa. Nggak usah. Ambil untungnya cukup. Sudah banyak uang ini terkumpul, saatnya kita bekerja untuk rakyat. Salurkan ke rakyat. Dijamin oleh APBN. Nanti kalau rakyatnya gagal bayar tanpa bunga nih, disalurkan tanpa bunga. Nanti kalau orangnya gagal bayar, ya APBN yang jamin. Simple kan? Ngapain harus kapitalis di negara kita? Ngapain harus liberalis? Pancasila nggak bicara gitu, Pak. Saya ingin komentar sedikit soal itu. Walaupun tapi disclaimer dulu, saya bukan ahli keuangan atau mengerti soal pembiayaan seperti Tuan Daeng Salamuddin Daeng. Saya ingin men-zoomingnya untuk pembiayaan perumahan MBR. Menarik dan tergelitik kita bahwa kalaulah kuota FLPP itu ditambah, yang untung siapa sih? Hemat saya bank. FLPP itu kan alokasinya APBN. Iya, tapi ke bank dulu, Bang. Dan APBN itu ke bank. Kan sebenarnya itu uang APBN, keuangan negara, uang negara ditempatkan atau di-channelin ke bank, kan semestinya tidak ada biaya. Bank kan semestinya tidak membiayakan itu untuk mendapatkan penempatan itu, artinya bunganya 0% yang harus dibayarkan kepada negara. Tetapi katakanlah bank harus mendapat margin laba untung 3% lah gitu ya, mungkin itu tinggi kan. Tapi mengapa FLPP itu 5%? Bahkan mungkin diduga akan terkerek ke 7% sebagai mekanisme komisi. Kan FLPP itu dari APBN, Tapra FLPP ke bank. Ya itu artinya untuk unit analisis yang lebih kecil, saya setuju untuk FLPP pembiayaan perumahan nggak harus masuk ke mekanisme bank. Koperasi kan ada koperasi, ada lembaga keuangan non bank yang secara hukum itu masuk ke dalam sistem pembiayaan dan pendanaan yang ada di Undang-Undang Perumahan kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011. Peluangnya ada ya. Jadi jangan jadi bank ini, bank sebagai penyalur FLTP seakan-akan monopoli dalam penyaluran pembiayaan perumahan.
Ayo dong, Ya, yang lain-lain juga, Bang. lakukan. Dana pensiun juga harus Dan begitu. CEO lembaga keuangan bukan bank. Karena yang namanya perumahan ini tidak cocok dipakai melulu melalui bank. Karena MBR itu Nggak mau berhubungan sama bank. enggan dia datang ke bank yang kinclong, lantainya mengkilat, dan biaya kelakuannya tinggi. Cost of money, cost of fund, biaya operasional itu kan tinggi. Kalau lembaga dan juga biaya-biaya yang sebenarnya secara formal dipatok oleh otoritas jasa keuangan karena dia harus alokasikan ini dan itu. Mengapa tidak lembaga keuangan non-bank? Sehingga kita punya alternatif untuk mengefisienskan dana-dana pembiayaan perumahan. Yang kedua, banknya sendiri harus berbenah lah. NIMS-nya harus lebih efisien lah. Jadi untuk perumahan rakyat, bank itu juga harus patriotik lah, agar tidak seperti dia memperlakukan kepada korporasi komersil. Iya, Ini kan MBR, bukan korporat. Makanya, Bang, otaknya bank ini adalah 2 lembaga, 3 lah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan. Inilah yang membuat cost of fund di Indonesia mahal. Perilaku 3 orang ini. BI menetapkan bunga SRBI 7,1, Bang. Menteri Keuangan menetapkan suku bunga surat berharga negara 7,2, Bang. Ya kan? OJK kan tugasnya melakukan pengawasan. Sekarang semua duit bagaimana mau gratis ke rakyat? Bunga rendah. Ya kan? Sementara lebih baik menempatkan uang surat utang negara. Beli sun lagi uang negara, masuk LPPP, balik beli sun lagi. Ini kan kacau. Kacau, Bang. Karena surat utang negara ini yang mendorong suku bunga. Sekarang gini, apa sih yang subsidi dalam hal ini? Sekarang dana tapra atau dana FLPP tapra disalurkan ke bank, bank penyalur menyalurkan dengan bunga 5%. Yang mana subsidi? Sementara ya bunga itu ditetapkan oleh negara. Ini apa istilahnya? Bunga itu akan tinggi, akan rendah itu adalah kebijakan negara. Oke? Sekarang ketika bank menyalurkan kredit ke rakyat kan yang disubsidi bunga. Sementara bunga itu adalah kebijakan. Artifisial enggak itu? Kan artinya kalau negara menetapkan bunga 0 di Indonesia nggak ada subsidi barang ini, Bang. Nggak ada. Sekarang kita misalnya contoh, kita clearkan seluruh bunga sekarang adalah 2,5%, tidak boleh lebih. Di atas itu riba, akan dihukum berat. Misal, berarti FLPP nggak ada subsidi. Apa? Sesungguhnya tidak Ada subsidi. Yang kita subsidi apa? Keputusan negara lah. Subsidi apaan sih? Kayak begitu. Nah ini kalau untuk membongkar ini semua ya Pak Prabowo ini harus mengubah sistemnya. Kalau misalnya rencana pembentukan organisasi apa tadi kesejahteraan apa bro? Dewan Kesejahteraan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ada satu yang paling penting, ambil aset BPJS Ketenagakerjaan, salurkan langsung ke rakyat, tidak ada bank, langsung mereka atur. Apa sih badan hukum yang bisa relevan dengan koperasi? Bikin koperasinya dong. Dengan kata lain, Akhirnya nggak ada bunga, Bang, nggak ada bunga. Langsung. Kalau gagal bayar dijamin negara. Gimana? Kita ngubah sistem kayak gitu. Apakah akan membunuh semua bank di Indonesia? Enggak, Bang. Bank itu tetap ada pelanggannya, tetap ada anunya. Dia bisa masih mobilisasi tabungan, toh salurkan lagi sebagai kredit. Lingkungan ekonominya tetap akan tumbuh. Yang kita sesalkan ini dana-dana yang terkumpul dari masyarakat yang seharusnya nirlaba kok masih diperdaya kayak gini, masih disabotase oleh sistem. dengan kata lain, sesungguhnya target Presiden Prabowo mewujudkan 3 juta rumah MBR ini tidak boleh terjebak dengan APBN kesulitan anggaran. Nggak boleh begitu ya? Bahasanya dari itu. Untuk mewujudkan 3 juta rumah itu, kita konkretkan bahasanya. Bisa pakai dana jam sostek. Dijamin negara tapi ya. Kalau terjadi apa-apa, gagal bayar segala macam, negara talangin. Artinya, buruh nggak usah khawatir, nanti pensiunnya nggak bisa terbayar. Ada yang jamin. Itu lebih simpel. Tapi bukan dengan cara membeli surat utang negara atau menempatkan dana ini ke dalam sun, itu nggak benar.
Ini main bunga-bunga semua. Yang beginian main bunga. Jangan begitu. Langsung aja dana ini dialokasikan, tapi dijamin di backup oleh negara. Gitu. Baru clear. Nggak usah ribut-ribut. Nggak usah repot kita dengan kapitalisme ini. Kapitalisme ini berat sekali bagi kita. Tapi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu harus pandai-pandai memilih perannya apa. Nah, dan saya kira intervensi yang signifikan itu bukanlah hal-hal yang selama ini menjadi isu technically yang dihilir, tetapi bagaimana bisa uang buruh itu menjadi maslahatnya Masalah sendiri kembali tanpa ada ngapain buruh ngemis ke bank gitu loh. Ngapain? Punya duit sendiri ya? Punya duit sendiri kok. ya tanpa ada tersimpan di mana-mana, padahal nyimpan atau maka itu kan juga ada ongkosnya. Sekarang mereka mau anak sekolah utang ke bank kan, buru-buru kena bunga kan, kena bunga tinggi kan. Ngapain? Dia punya duit 700 triliun, 800 triliun, punya dana pensiun semua di pemerintah ada 1.500 triliun. Dana 1.500 triliun tuh seluruh rakyat Indonesia minjem duit buat sekolah anak tuh nggak ada masalah, Bang. Ini begini Pak, yang harus ini mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar kita ya. Yang harus beliau pahami bahwa betapa beratnya kapitalisme ada di negara ini, berat sekali Pak. Karena itu menyandera sendi-sendi kehidupan kita, termasuk bunga, sistem yang panjang-panjang kayak gini yang membuat negara nggak efektif untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, itu nggak efektif. Kapitalismenya yang berat, ya kan? Padahal kita punya sistem ekonomi Pancasila yang bisa langsung berbakti demi bangsa dan negara, patriotik Pak, secara patriotik. Secara patriotik berarti apa? Tanpa pamrih, ya kan? Perjuangan tanpa pamrih. Lah ini sistemnya pamrihnya terlalu besar. Mau patriotik Bang, Jadi berdagang dengan rakyatnya. sedang dengan rakyat ya kan, repot kita. Baik, Bang Jody. Jadi berat, tugas Dewan nggak sesederhana yang mungkin dipikirkan oleh sebagian atau bahkan mungkin banyak orang gitu. Nggak. Jadi harus pandai-pandai juga memilih peran ini, dan ya ini kesempatannya, peran mana yang mau dilakoni oleh institusi Dewan Kesejahteraan. Mudah-mudahan Kita tunggulah. Oke. gagasan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini memang melakukan langkah-langkah yang signifikan sebagaimana disampaikan oleh analisis Bang Daeng maupun Bang Joni. Terima kasih Bang Daeng, Bang Joni. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Apakah sesuai dengan harapan kita untuk lebih efisien lagi dalam pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan para buruh. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media Merdeka, mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media Merdeka, mencerahkan bangsa.